Hello guys, selamat datang di YouTube kami. YouTube channel ini akan selalu menghibur kalian semua dengan cerita bergambar dari berbagai sumber, baik artis, tokoh politik, pahlawan, dan cerita seru lainnya. Pada video ini, kami akan menceritakan perjalanan hidup dari tokoh politik, pejabat publik, dan mantan pejabat tinggi militer di zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Dia juga merupakan pengusaha sukses di Indonesia. Bagaimana tidak? Dia memiliki banyak perusahaan di bidang tambang, gas, pertanian, perkebunan, produksi kertas, dan lainnya. Tak heran, dia bisa menghasilkan pundi-pundi kekayaan hingga 2 triliun rupiah. Selain itu, dia merupakan calon kuat Presiden Republik Indonesia untuk pemilu tahun 2024. Siapa dia? Ya, Bapak Prabowo Subianto. Nama Prabowo Subianto kembali menjadi topik hangat di sosial media setelah dia mengumumkan diri menjadi bakal calon presiden dalam ajang Pilpres tahun 2024 mendatang. Seperti yang kita tahu, beliau sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Beliau dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju masa jabatan 2019-2024. Faktanya, Pak Prabowo bukan dari keluarga kalangan biasa loh. Pak Prabowo lahir di Jakarta tanggal 17 Oktober tahun 1951, merupakan anak dari pasangan Bapak Sumityojo Hadikusumo dan Ibu Dora Mary Sigar. Perlu Anda ketahui bahwa ayah Prabowo pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset dalam beberapa kabinet. Dari kecil, Bapak Prabowo selalu berpindah tempat di negara lain mengikuti tugas orang tuanya. Bapak Prabowo pernah bersekolah di Singapura pada tahun 1958. Kemudian, dikarenakan gejolak politik di Singapura, keluarga Bapak Prabowo pun pindah ke Hong Kong pada tahun 1962. Adapun beberapa negara yang pernah keluarga Pak Prabowo tinggali yaitu Malaysia, Swiss, Inggris, dan Amerika. Ketika kembali ke tanah air, Prabowo pun memulai karirnya di dunia militer dan mendaftar ke Akademi Militer Magelang pada tahun 1970. Selama 3 tahun pendidikan di Akademi Militer Magelang, akhirnya Prabowo lulus di tahun 1974. Setelah lulus, Prabowo menjabat sebagai Komandan Peleton Para Komando Grup 1 yang bertanggung jawab pada operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Karir militer Pak Prabowo mulai diperhitungkan saat pasukan peleton Pak Prabowo melawan gerakan Papua Merdeka dan berhasil membebaskan 12 peneliti yang sedang melakukan ekspedisi. 5 di antaranya adalah warga negara Indonesia. Perlu diketahui, Prabowo merupakan komandan peleton termuda pada saat itu. Di tahun 1983, Prabowo dilantik sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teroris Komando Pasukan Khusus. Pada tahun 1985, Prabowo dilantik menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328. Di tahun 1991, Prabowo kembali dilantik sebagai Kepala Staf Brigadir Infanteri Lintas Udara 17. Pada tahun 1993, Prabowo kembali menjabat sebagai Komandan Pasukan Khusus. Puncak karir kemiliteran Prabowo ketika dia dilantik sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada tahun 1998. Selain kisah karir militer, Pak Prabowo memiliki kisah cinta terhadap mantan istrinya yang merupakan anak dari Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto, yaitu Ibu Titi Soeharto. 2 tahun menjalin hubungan, akhirnya Bapak Prabowo memberanikan diri menghadap Bapak Soeharto untuk melamar Ibu Titi Soeharto. Lamaran dari Pak Prabowo pun disambut hangat oleh Pak Soeharto kala itu. Akhirnya, Pak Prabowo dan Ibu Titi Soeharto menikah pada tanggal 8 Mei 1983.
Pernikahan Bapak Prabowo dan Ibu Titi Soeharto dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetyo atau kerap disapa Didit Prabowo. Masa kelam Prabowo dimulai saat terjadinya gerakan protes mahasiswa reformasi yang menuntut mertuanya Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dari bulan Maret hingga bulan Mei tahun 1998. Akar permasalahan dari aksi demo besar-besaran ini adalah krisis ekonomi. Saat itu, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp15.000 per dolar. Selain itu, utang luar negeri yang semakin banyak, pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang menurun hingga minus 30%, dan korupsi di kalangan pejabat. Puncaknya, pada tanggal 12 Mei sampai dengan 15 Mei tahun 1998 terjadi kerusuhan antara mahasiswa dan aparat keamanan yang menewaskan beberapa mahasiswa. Kerusuhan ini tidak hanya terjadi di ibu kota, tetapi juga terjadi di beberapa kota lainnya di Indonesia. Akibat kondisi tersebut, Ketua MPR mendesak Pak Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Dan tak hanya cukup sampai di situ, 14 Menteri Kabinet Reformasi menyatakan mengundurkan diri bersama-sama dari jabatan mereka. Akhirnya pada hari Kamis, tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah dia jabat selama 32 tahun lamanya. Lengsernya Pak Soeharto berdampak pada pejabat di lingkaran terdekatnya, tak terkecuali Pak Prabowo Subianto. Sehari setelah Soeharto lengser dari jabatannya, B.J. Habibie yang kala itu menggantikan posisi Soeharto mencopot jabatan Prabowo sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat dan memberi Prabowo jabatan Staf Komando ABRI di Bandung. Adapun alasan kuat Habibie mencopot jabatan Prabowo adalah Prabowo dicopot lantaran dirinya mendapat laporan dari Panglima ABRI tentang adanya gerakan pasukan Kostrad pimpinan Prabowo menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana Merdeka. Ini dikhawatirkan akan adanya gerakan kudeta. Tak hanya sampai di situ, lengsernya Pak Soeharto berdampak ke rumah tangga Prabowo dan Titi Soeharto. 15 tahun hidup bersama, akhirnya Prabowo dan Titi Soeharto pun berpisah. Keretakan rumah tangga Prabowo dan Titi Soeharto terjadi karena merenggangnya hubungan ayah Prabowo, yaitu Bapak Sumitro dengan Pak Soeharto. Ayah Prabowo kerap kali mengkritik kebijakan yang dikeluarkan oleh Soeharto. Karena hal tersebut, keluarga Cendana pun menuduh Prabowo terlibat langsung untuk menjatuhkan kepemimpinan Pak Soeharto dengan membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR atau DPR. Akhirnya, pada tahun 1998, Prabowo dan Titi Soeharto pun resmi bercerai. Setelah Prabowo pensiun dari militer, Prabowo hengkang dari Indonesia dan pergi ke Yordania dan Eropa untuk menetap di sana. Di Yordania, Prabowo mengembangkan bisnis bersama adiknya Hasim Jojo Hadikusumo yang merupakan pebisnis. FYI, Prabowo membawahi 27 perusahaan yang bergerak di dalam maupun luar negeri, salah satunya di Yordania. 7 tahun menetap di Yordania, akhirnya Prabowo kembali ke Indonesia dan Prabowo masuk ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Golongan Karya atau biasa disebut Golkar pada tahun 2004. Kemudian Prabowo bersama adiknya Hasim Jojo Hadikusumo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau biasa disebut Gerindra pada tanggal 6 Februari tahun 2008. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, pada tahun 2009 Pak Prabowo memutuskan mengikuti bursa calon presiden mendampingi Ibu Megawati Soekarnoputri yang didukung oleh 9 partai politik. Sayangnya, Bu Megawati dan Pak Prabowo harus mengakui keunggulan dari Pak SBY dan Pak Budiono yang akan melanjutkan jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Saat itu, Pak SBY dan Pak Budiono menang 60,80% suara, sedangkan Bu Megawati dan Pak Prabowo hanya mendapatkan 26,79% suara. Kekalahan tersebut tidak membuat Prabowo patah semangat.
Pada bursa pemilihan presiden periode berikutnya, tepatnya tahun 2014, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia. Saat itu, dia berpasangan dengan Bapak Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Sayangnya, pada pemilihan kali ini, Prabowo dan Hatta Rajasa harus menelan kekalahan untuk kedua kalinya. Pada pemilihan presiden tahun 2014 ini dimenangkan oleh Pak Joko Widodo dan Yusuf Kala. Di bursa pemilihan presiden tahun 2019, Pak Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia. Kali ini dia didampingi oleh Pak Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden. Untuk ketiga kalinya, Pak Prabowo harus kalah dalam pemilihan presiden tahun 2019. Pak Prabowo kembali dikalahkan untuk kedua kalinya oleh Pak Joko Widodo yang berpasangan dengan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presidennya. Pada Pilpres tahun 2024 ini, Pak Prabowo memutuskan mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia berpasangan dengan anak Pak Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wakilnya. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang Gibran Rakabuming menjabat sebagai wali kota Solo saat ini. Sebelum mengambil keputusan ini, Pak Prabowo melakukan pertemuan politik dengan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Mei tahun 2023. Pasangan Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming diusung oleh 9 partai politik, antara lain Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, Prima, dan PSI. Adapun visi pasangan Prabowo dan Gibran adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, dan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Pertarungan perebutan kursi presiden dan wakil presiden 2024 juga akan diperebutkan oleh pasangan Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pasangan ini diusung oleh 3 partai politik untuk sampai saat ini, yaitu Nasdem, PKS, dan PKB. Visi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah, mengentaskan kemiskinan, mewujudkan keadilan ekologis, mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak, serta berbudaya, mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, dan memulihkan kualitas demokrasi. Selain pasangan Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftar ke KPU untuk Pilpres 2024 adalah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Pasangan ini diusung dan didukung oleh partai politik PDI Perjuangan, PPP, Hanura, dan Perindro. Adapun visi pasangan Ganjar dan Mahfud MD pada Pilpres tahun 2024 ini adalah mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul, mempercepat penguasaan sains dan teknologi, mempercepat pembangunan ekonomi berdikari, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, mempercepat pembangunan sistem digital nasional, mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan, mempercepat pelaksanaan demokrasi yang substansif, dan mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru. Oke guys, itulah cerita perjalanan hidup Pak Prabowo Subianto yang kami rangkum dari berbagai sumber. Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share, dan subscribe channel kami agar kami semangat untuk membuat video menarik lainnya. Apabila kalian ingin merequest cerita bergambar, silakan komen di bawah ya, dan kasih masukan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.